lagi tak buat untuk mencari yang membuang sampah sembarangan. Bukan hari ini, bukan tahun depan, tapi kita harus baca bagaimana 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Kita harus baca. Tahun 2002, saya membuat namanya e-procurement, electronic procurement yang pertama di Indonesia. Itu benar-benar buat sendiri tuh. Jadi meskipun aku bukan programmer, tapi aku buat sama program. Jadi begini, habis begini, begini, habis begini, begini, habis begini, diterjemahkan dalam bentuk software. Saat itu, karena kondisinya itu, aduh aku mau dibunuh, diancam seluruh rumah, anak-anakku, suamiku, semua diancam mau dibunuh. Tapi aku jalan terus. 2002 itu, pernah tiba-tiba mobil itu mau nabrak aku lompat jatuh di pedestrian, kena sini kepalaku. Nggak apa-apa terus. Dan apa yang terjadi 10 tahun kemudian, 2010 itu digunakan seluruh Indonesia. Ya, dan tahu nggak? Kalau aku nggak gunakan e-procurement itu, aku nggak bisa bangun Surabaya. Coba lihat, ya, coba lihat. Saya tunjukkan perbandingannya kapasitas uangnya, kapasitas uang Surabaya bandingkan dengan Jakarta. Surabaya, saya harus bandingkan dengan Jakarta soalnya duitnya banyak di sana. Jakarta luasnya itu 661 ya. Surabaya 334, separohnya. Jadi bukan seperlimanya loh. Separohnya, lihat nih ya, penduduknya 12 juta, kita seperempatnya. Tapi dia punya gubernur, kita hanya wali kota. APBD-nya mereka 89 triliun, Surabaya 9,5 triliun. Sepersembilannya ya, sepersembilannya lah. Ya, jadi apa yang terjadi? Coba lihat di Surabaya. Apa yang kita bangun di Surabaya? Sekolah gratis, ya. Even sekolah-sekolah besar itu baik ngambil juga loh Blokda di Surabaya dari pemerintah daerah. Kemudian kesehatan, kemarin saya sampaikan kalau takut bayar kena virus COVID ini, udah saya sampaikan pergi aja ke rumah sakit Universitas Erlangga gratis, ya. Kesehatan kita bisa bantu gratis. Bapak Ibu sekalian, seluruh petugas termasuk satpam itu kita bayar semua BPJS-nya. Jadi semua pengurus rumah ibadah, mulai gereja, kelenteng, masjid, semua kita bayar BPJS-nya. Jadi itu pegang BPJS semua tuh, pengurus tempat ibadah itu semuanya. Jadi begitu dia ada baru, maka pengurus tempat ibadah itu mengurus BPJS di pemerintah kota. Jadi ini fasilitasnya. Kemudian kita lihat, kenapa saya tidak bangun tol? Saya, Bapak Ibu sekalian, ya saya arsitek. Saya seorang arsitek. Saya belajar pula tentang Hong Shui. Ayo debat dengan saya. Ya, itu harus kita pelajari dan itu betul. Secara arsitek, teori arsitek itu betul. Kenapa kemudian saya tidak mau bangun jalan di atas? Karena itu ada Hong Shui-nya tidak bagus kalau ada jalan di atas. Kalau ada di depan, dan itu tidak betul, tidak bagus pula, tidak benar pula dengan teori arsitektur. Jadi betul. Jadi kenapa kemudian kita bangun jalan-jalan baru? Makanya kita bangun jalan ringkas. Ini sudah tuntas. Mer sampai ke tol, udah tuntas 100%. Ini sekarang sedang kita bangun.
lingkar luar timur, lingkar luar barat, sama lingkar luar timur. Lingkar luar timur, insya Allah tahun ini sampai di sini, sampai Kenjeran, sampai Pakuwon, nanti akan terus sampai ke bandara. Kemudian lingkar luar barat, ini saya kejar ini, kenapa? Ini yang kita kejar, kenapa? Untuk persiapan U20 2021 nanti. Jadi, dan itu semua 100% uangnya pemerintah kota. Kami nggak dapat uang dari manapun. Jadi, dan saya tidak pernah melempar, meskipun kayak jalan Ahmad Yani itu, ya kan, jalan Ahmad Yani ini, fronted ini sebetulnya jalan nasional. Tapi karena kalau saya nunggu kapan dibangun, dan saya tidak mau, tadi saya sampaikan, kalau dibangun di atas, tadi saya sampaikan, saya tidak mau. Kalau dibangun di atas, itu yang untung hanya di ujung sama di ujung, di tengah enggak. Belum lagi kena hongsu itu, dan itu betul secara arsitektural. Betul, secara arsitektural teorinya betul. Saya bisa diajak debat. Kebetulan sekolah saya arsiteknya agak lama, jadi saya bisa belajar dengan baik gitu ya. Iya. Jadi itu kenapa kemudian kita bangun ini. Ini apa namanya, jalan ini. Jadi itu 100% uang kita. Yang mer juga 100% uang kita. Ini yang lingkar luar barat juga 100% uang pemerintah kota. Jadi kemudian kami juga bangun beberapa saluran. Jadi selama saya jadi wali kota, lebih dari 200 km jalan baru kita buat. Kemudian juga saluran ini. Jadi saluran juga kita buat box ini. Kalau enggak, dulu awal itu kalau saya ke situ, yang di sini, yang sisi selatan, maunya sungainya dijebol karena banjir. Yang utara kalau dijebol, marah karena kebanjiran. Berantem lah di situ, tiap saya ke situ berantem. Asal saya salah ngomong aja bisa dimasukin sungai itu. Ya. Jadi berantem terus. Akhirnya ya udah dibikin box ini, udah adil sekarang. Udah sama-sama nggak banjir dia. Jadi seperti itu. Jadi saya ingin sampaikan tadi terutama kepada anak milenial. Saya ingin nyampaikan, jangan kalau kita gagal sekali, kemudian jangan ngomong bahwa kita gagal atau kita nggak bisa. Itu hanya ketekunan dan keyakinan kita. Kalau kita ngomong bahwa aku kok bisa, pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Siapa dulu juga saya. Tapi coba anak-anak milenial, aku ini tiap tahun diundang PBB bicara di sidang umum PBB. Sudah 2 tahun, 3 tahun berturut-turut, 3 tahun berturut-turut. Kalau biasanya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, aku bicara 1 kali di dalam setiap sesi. Tapi 2019 kemarin aku bicara di 3 sesi. Dan yang sesi yang terakhir itu hanya presiden, raja, sama perdana menteri aja yang boleh bicara di situ. Jadi waktu presiden Kroasia itu jadi moderator, ini presiden Kroasia ya, jadi moderator, tahu yang sepak bola itu. Ini perdana menteri Pakistan, dia ngomong ini mayor apa presiden, karena sebetulnya raja, habis raja Belanda, terus raja Bhutan, terus perdana presiden dari Afrika, terus saya bingung dia mau baca ini keliru siapa gitu. Terus saya bilang mayor madam, oh ya mayor katanya. Dia kira iki presiden kok kaono Surabaya ya pikir ya. Nah, jadi akhirnya saya
dia ya saya wali kota. Jadi saya satu-satunya wali kota yang bicara di sidang umum PBB. Ini yang pertama, saya bicara bersama Presiden Erdogan Turki, kemudian ini Presiden dari Kenyatta, namanya Kenyatta. Terus, iya betul, Presiden Kenya namanya Kenyatta, aku juga bingung. Kenyatta. Terus ini apa namanya dari bank Eropa ini, kemudian yang ini salah satu gubernur di Eropa. Jadi saya ingin menyampaikan kepada anak-anak semua, anak-anak milenial ini terutama, berat memang, berat. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sukses memang berat, bahkan harus menderita dulu kadang-kadang. Tapi bukan tidak mungkin. Tahu enggak? Saya sampai ini tanganku ini patah masuk got. Masa ada wali kota di dunia ini masuk got? Ya ini beneran masuk got. Jadi waktu mau masuk ke rumah sakit yang tak pikir, aduh nanti rumah sakit apa spraynya kotor karena bajuku kena masuk lumpur got semua. Akhirnya tak gunting bajuku karena sakit sekali. Kalau buka ke sini sakit, tak gunting bajuku. Terus ganti baju, ya tapi celananya ya masih kotor, nggak mungkin ganti. Jadi seperti itu perjuangan. Tapi percayalah bahwa pasti bisa kalau kita memang berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi itu. Nah kemudian seringkali juga kita coba kita lihat. Sekarang semua sudah tahu eranya bahwa kita tidak bisa, kita sudah masuki industri 4.0, nggak bisa lagi kemudian kita melawan itu, nggak bisa lagi. Jadi karena itu ayo kita gunakan itu, tapi digunakan untuk yang produktif, jangan digunakan untuk nyebar hoax yang nggak bener. Akhirnya semua orang susah. Ayo kita gunakan yang produktif. Hampir 100% operasional pemerintah kota itu menggunakan elektronik, gunakan digital. Karena kalau enggak, aku juga enggak bisa kemana-mana. Jadi kalau aku pergi, aku bisa tanda tangan dari jauh, aku bisa merintah dari jauh. Tahu enggak? Kalau aku gampang aja, aku nyari, ayo nanti aku punya fotonya Mbak. Satu nanti tak cari kemana saja kemarin, kemana saja dulu seminggu aku bisa cari. Aku punya kamera namanya face recognition yang dibuat sendiri di setahun. Sekarang lagi tak buat untuk mencari yang membuang sampah sembarangan. Kalau kemarin etilang ya. Sekarang ini siapa yang kena etilang? Sudah pernah kena? Pejabatku tiba-tiba kena. Aduh Bu, aku terlambat pasang sabuk tuh aku kena katanya gitu. Ya sekarang hati-hati. Nah sekarang tak tingkatkan untuk siapa yang buang sampah. Jadi ini kenapa 2 kali? Saya ngomong kalau 3 kali udah terlambat. Saya sampaikan waktu itu ke ada profesor yang bantu staf saya untuk Prof, kalau sudah terjadi kemudian aku baru lihat orangnya, oh siapa dia, itu tapi sudah kejadian. Aku nggak mau, saya nggak mau gitu Prof. Saya mau untuk bisa antisipasi. Oh gitu, ya itu namanya apa sih namanya, terus habis itu oh ya bisa. Jadi pokoknya 2 kali dia nggak ngapa-ngapain, maka orang itu akan terdetek dengan data administrasi kependudukan kita. Dia keluar siapa dia.